Siapapun yang berpikir jelek, itu miliknya, bukan milik orang lain. Jadi siapapun yang berpikir jelek dalam otaknya, untuk kemudian dilampiaskan kepada orang lain, itu adalah miliknya, bukan milik orang lain. Gitu. Jadi kalau ada orang berpikir jelek pada Pang, yang jelek itu bukan Pangnya, tapi dianya yang berpikir jelek. Ya pada awalnya, ya sebenarnya ini merupakan satu kebutuhan ya, kesepakatan bersama. Pada awalnya, dimana bahwa kita merasa perlu untuk kemudian punya satu wadah, punya satu tempat, ya dalam hal di sini tempat yang bisa menampung, yang bisa kemudian memelihara, menjaga, akan mengembangkan daripada satu ide-ide ataupun proses kreatif yang selama ini teman-teman gandrungi gitu ya, atau miliki seperti itu. Dan juga guna kemudian kita ya terus bisa berinteraksi, ya bisa belajar bagaimana memahami satu ya banyak hal lah ya. Artinya sebagai tempat untuk kita bisa saling belajar ya. Pasti selagi namanya manusia itu kan pasti punya pandangan-pandangan yang berbeda ya. Karena bukan robot yang kemudian cuma dicetel, dikasih baterai, dicetel, suruh jalan doang gitu kan. Tapi ya pastilah pandangan-pandangan yang berbeda itu biasa. Dan Mike menanggapi hal itu, pro kontra itu bahkan sesuatu yang perlu untuk dipelihara, agar kemudian laju perkembangan pembangunan kesadaran kita pun akan terus bertambah. Nah ini hal yang tidak pernah disadari sebenarnya oleh banyak orang ya, baik itu oleh orang-orang sekeliling Mike juga gitu loh, terbilang adalah orang tua Mike saat itu, tapi Mike coba mengarahkan kepada mereka untuk melihat tentang aspek pemikiran, perspektif kita, dan ada hak orang lain juga dengan perspektifnya seperti itu loh. Dan kemudian bagaimana kita mengarrange, membawa satu ruang pengalaman, kesempatan hidup kita saat ini, artinya dengan kita membawa pola pikir yang berbeda tadi, bagaimana yang berbeda-beda ini akhirnya menjadi sesuatu yang utuh gitu loh, bahkan bertambah bukan menjadi minus gitu. Itu yang sebenarnya harus disikapi gitu. Banyak orang kemudian menandai pro kontra adalah hanya untuk pro kepada sini dan kontra kepada ini kayak gitu loh ya, karena semua berpulang kepada faktor yang apalah sebutnya tidak cukup bisa memaknai atas kehidupan itu sendiri. Nah ini yang kemudian yang coba Mike tawarkan kebiasaan itu kepada orang tua Mike. Ya, untuk orang-orang yang masih memandang seperti itu, bagi Mike, ya kalau Mike melihat pada mereka, itu adalah satu kebenaran. Itu benar ada orang yang seperti itu, gitu loh. Artinya itu yang Mike dapati dari mereka. Ya, ternyata memang ada orang seperti itu dan itu benar. Orang seperti itu berpikir seperti apa dengan Mike atau dengan kawan-kawan Mike atau orang yang menyikapi tentang pandangan Tato seperti apa. Tapi kemudian, apakah benar apa yang ada di kepala orang itu merupakan satu proses upaya pencarian atas dirinya sendiri untuk memahami, mengetahui pokok persoalan itu sendiri? Terkadang tadi hidup itu cuma nerima doang, gitu loh, kayak toilet, gitu loh, kayak spiteng, gitu loh. Ya, otak cuma jadi spiteng doang, gitu loh, nggak dipakai. Bahkan kalau keluar tuh otak ditaruh di laci, tinggal begini, gitu loh, ya di kamar mandi gitu kalau perlu, gitu loh. Jadi nggak dibawa-bawa, jadi nggak dapat pengalaman yang hebat, yang menarik, tidak mampu mengedukasi matanya, telinganya, bahkan menggerakkan otaknya yang seharusnya itu berfungsi.
Jadi ya sekedar hanya iya aja, terima aja. Kan itu loh. Mayoritas kebanyakan masyarakat kita tuh mindsetnya itu di-create, dibentuk ya, dia buat hanya sekedar untuk melihat, baru melihat saja sudah menjudge, baru katanya sudah mengamini. Terus di mana berpikirnya sebagai insan, sebagai manusia? Di mana? Itu yang harus kita akui bersama. Jadi dekatkanlah pada permasalahan yang sesungguhnya, jangan sekedar iya doang. Kalau emang Tato itu kriminal, apa benar? Awalnya gue nggak pernah mau punya tato, punya piercing, punya mohawk, gue nggak pernah mau. Gue bagian masyarakat yang melihat tato itu kriminal. Tapi semenjak gue ketemu sama teman-teman, sharing belajar tentang ini itu, wah ternyata salah, isi kepala gue tuh salah. Akhirnya gue coba untuk menjadi laboratorium diri sendiri nih. Bener gak nih? Oh, orang tatoan kriminal, gue bikin kan, bikin. Keluar, orang ngeliatnya gitu, wah berarti bener. Tapi akhirnya jadi motivasi buat diri sendiri. Ayo buktiin, jangan sekedar nakut-nakutin orang apa nanti efeknya, tapi buktiin satu hal yang positif kepada orang-orang yang melihat masyarakat bertato itu kriminal. Tapi ketika mereka menggunakan akal, bagaimana mengkaji nilai-nilai dan ayat Al Quran itu ya nafsi lah. Iya, itu antara hubungan kamu dengan Tuhanmu. Perkara kamu kemudian tidak ngambil air wudhu, dari mana ceritanya? Kan itu, cari dulu emang ada ayatnya apa? Ada ayatnya. Ya, nih rahasia nih, tapi jangan rahasia lagi dari kamera kan? Iya, Tuhan tidak menyenangi, tidak menyukai orang-orang yang kerap kemudian menyakiti dirinya sendiri. Namanya menyakiti diri sendiri itu apa? Dengan apa? Dengan tato? Enggak sakit komik, malah menambah lagi. Jujur aja, mau tambah kalau perlu gak menarik kok. Berarti kan terpatahkan istilah menyakiti. Ya. Iya, terpatahkan kan sebenarnya. Gitu. Nah, akhirnya konsep menyakiti itu seperti apa? Nah, menyakiti itu apa? Menyakiti diri adalah ketika kita mencuri hak orang lain. Kita menyakiti orang lain, ya, kita merasa paling kuat mukulin orang lain, kita merasa tentara kemudian bersemena-mena sama orang lain, ya, itu dia bukannya tindakan itu bukan menyakiti orang lain, tapi sedang menyakiti diri sendiri, ya, apa yang kau tanam itu yang kau petik. Ya, dari awal ya seperti kebanyakan mayoritas yang kemudian shock, kaget. Kemudian mereka juga sudah tertanam satu mindset ya, yang memang juga masih kuat ya, masih kuat untuk membawa pola pikir ya, atau stigma ya, yang mengenai tato itu kriminal, yang kemudian cenderung curiga, gitu, yang besar. Itu biasalah. Dan beruntungnya kita di sini, ini satu proses pengalaman kita, merupakan satu bagian dari proses pengalaman yang kemudian sebelumnya udah kita lalui, gitu. Ya, kita pernah didempak, gitu. Ya, kita pernah ditendang, gitu ya. Kita pernah kemudian istilahnya mendapatkan permasalahan yang tidak kita harapkan. Tapi dari hal itu malah justru kita belajar banyak. Bagaimana kita ada di masyarakat, bagaimana kita yang kemudian memahami masyarakat. Jadi disinilah kemudian kita menggunakan metode percaya aja, percaya dalam artian mengakui loh. Kalau ada orang yang kemudian berpandangan jelek ya itu benar, itu dia pandangannya jelek gitu. Tapi ya cukup sampai tahu aja bagaimana kita menyikapinya. Ya itu hak kamu. Setiap orang tuh punya hak untuk kemudian menggunakan otaknya, berpikirnya. Iya, pesannya ya kita coba sama-sama belajar aja. Karena yang selama ini mungkin masih melihat
kita sebagai kriminal ya coba lihat lebih dalam lagi, yuk kita belajar sama-sama gitu. Karena tak kenal maka tak sayang kan itu. Ayo, coba deketin aja dulu, bikin komunikasi, ngobrol-ngobrol apa, nanti akan kita berproses sama-sama, artinya belajar sama-sama, akan lebih terbuka lagi, gitu. Mata hati kita lebih terbuka lagi, gitu. Akhirnya kita nggak ngelihat orang yang seperti apa kita judge, gitu. Karena kita nggak berhak menjustifikasi seorang, gitu. Apapun itu, dia pembunuh kayak apa. Pesan-pesannya, siapapun yang berpikir jelek, itu miliknya, bukan milik orang lain. Jadi siapapun yang berpikir jelek dalam otaknya, untuk kemudian dilampiaskan kepada orang lain, itu adalah miliknya, bukan milik orang lain. Gitu. Jadi kalau ada orang berpikir jelek pada Pang, yang jelek itu bukan Pangnya, tapi dia yang berpikir jelek.